Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Tayyib, pertemuan hari ini mata kuliah manahij mufassirin atau madhab di dalam tafsir ya. Hari ini kita akan bahas tentang corak penafsiran ayat-ayat hukum ya. Tafsir ahkam atau disebut juga tafsir fikhi ya, at-tafsir al-fikhi ya. Tafsir secara khusus yang bicara tentang ayat-ayat hukum ya, bicara tentang fikih ya. Hukum halal, haram, makruh ya, mubah. Itu nanti akan dibahas di tafsir apa? Ahkam ya. Nah, sebagai pengantar bahwa agama Islam ya, jadi syariat kita itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama akidah, Yang pertama akidah, yang kedua apa? Akhlak, yang ketiga fikih ya. Jadi akidah, akhlak dan fikih. Nah, fikih itu nanti masuk dalam ranah fikih ibadah ya, fikih muamalah, ya kan? Fikih jinayat, fikih munakahat. Nah, tafsir ahkam nanti itu masuknya ke situ ya, kaitan dengan fikih ibadah, kemudian fikih apa? Muamalah, kemudian fikih apa? Jinayah. Terus fikih apa lagi? Munakahah ya. Jelas ya? Nah, di dalam Al-Quran sendiri, ayat-ayat yang bicara tentang fikih atau tentang ahkam ya, ayat-ayat yang bicara tentang fikih ataupun ahkam itu jumlah ayatnya kurang lebih 500 ayat ditulis. Jadi ayat-ayat ahkam itu kurang lebih ada berapa? 500 ayat ya. Jadi itu secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Walaupun ulama itu khilaf ya, ada yang mengatakan 500 ayat, ada yang mengatakan 200 ayat, ada yang mengatakan 150 ayat. Tapi setelah banyak ulama-ulama meneliti secara khusus ya terkait ayat ahkam itu, ketemunya kebanyakan di sekitar 500 apa? 500 apa? Ayat saja. Sementara Al-Quran itu kurang lebih ada berapa ayat? 6 ribuan ya. Itu berapa persen berarti kalau 500 dari 6 ribuan? Berapa persennya? 12%. Kalau 10% 600 ya? Iya, nggak nyampe 10% kan? Jadi kalau itu 6.000 ayat kurang lebih ya. Kalau 6.000 10%-nya berapa? 600-an. Sementara ini 500 berarti nggak nyampe 10%. Nah, yang sisanya dari 500 ini berarti kan masih sisa berapa? 5 ribuan lebih ya. 5 ribuan mendekati 6.000 ya kan? Itu bicara tentang sejarah. Kebanyakan bicara tentang apa? Sejarah dan akhlak ya.
sejarah, akhlak. Itu ayatnya banyak sekali tentang sejarah, tentang akhlak, ya kan? Tentang akidah. Kan tadi Ustaz sampaikan bahwa Quran itu isinya kan tadi ya, akidah, akhlak, fikih. Dan tambahannya itu sejarah ya. Tambahannya adalah apa? Sejarah, ayat-ayat tentang sejarah. Bahkan secara khusus ada namanya ya, surat apa? Qasas ya. Al-Qasas. Jamak dari kisah ya. Jadi ayat-ayat tentang sejarah ini dominan. Demikian juga ayat-ayat tentang akhlak ya, dan akidah itu dominan ya. Nah, sementara ayat-ayat bicara tentang fikih, hukum wudu, hukum sholat, ya kan? Hukum zakat dan seterusnya, itu fikih itu hanya sekitar berapa tadi? 500-an ayat. Jadi hanya 10%-nya lah kurang lebih ya, 10% kurang lah. Jelas ya? Nah, berarti ayat-ayat ahkam itu adalah ayat-ayat bicara tentang masalah hukum fikih ya. Fardu, terus apa lagi? Sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Ya, contohnya misalkan nanti ayat-ayat bagaimana hukum menyentuh istri ya, atau menyentuh wanita yang bukan mahramnya, aula mastumun nisa ya. Makna la mastum, menyentuh di situ apakah menyentuh itu membatalkan wudu ataukah tidak? Ini namanya ayat apa? Ahkam ya. Disebut ayat apa? Ayat ahkam. Jadi ayat ahkam itu bicara tentang batal ataukah tidak batal ya, sah atau tidak sah, haram ataukah halal, ya kan? Hurrimat alaikumul maitah misalkan, diharamkan atas kalian bangkai, kan haram kan? Ya. Jelas ya? Jadi itu yang disebut dengan ayat-ayat apa? Ahkam ya. Nah, kemudian sejarah dari ayat ahkam itu, jadi ulama ya, ulama-ulama ada yang menafsirkan Al-Quran secara tartibi ya, secara tahlili, dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surat An-Nas secara utuh. Ada ulama secara khusus juga hanya mengambil beberapa dari kajian Al-Quran itu secara spesifik ya. Misalkan dari tinjauan hukum saja ya, dari tinjauan fikih saja. Nah, kemudian mereka mengumpulkan ayat-ayat itu. Ada sebagian yang mengumpulkan dapat 500 ayat, ada yang 200 ayat, 300 ayat, yang sesuai dengan kapasitas dan ijtihad para ulama ya. Dan itu dikumpulkan dalam sebuah tafsir. Dikumpulkan dalam sebuah apa? Tafsir. Nah, kemudian disebut tafsir apa? Ahkam. Ya. Nah, contoh ulama yang kemudian membukukan tafsir secara khusus dalam bidang fikih, yang pertama ada Imam Al-Jassas. Imam siapa? Al-Jassas. Ditulis Imam Al-Jassas Al-Hanafi. Itu wafat 370 ya. Beliau nulis kitab Ahkamul Quran. Kitab apa? Ahkamul Quran ya. Nah, kemudian lagi ada kitab yang berikutnya,
kitabnya Ibnul Arabi ya, Ibnul Arabi yang wafat tahun 543. Dia juga menulis kitab Ahkamul Quran ya. Kalau Jassos tadi wafat tahun berapa? 370. Nah, Ibnul Arabi 543. Berarti generasi setelahnya. Jadi kalian harus bisa membedakan, ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi ya. Kalau Ibnu Arabi itu tasawuf ya. Kalau Ibnul Arabi itu ulama tafsir ya. Ulama fikih sekaligus ulama tafsir. Dari ulama Malikiyah. Ulama apa? Malikiyah. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnul apa? Nah, yang dalam tafsir Ahkam itu tokohnya adalah siapa? Ibnul Arabi. Harus bisa bedakan ya. Jadi tokoh-tokoh itu harus tahu kalian dalam sejarah itu. Kadang orang suka tertukar itu ya. Ada Ibnu Jauzi, ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu kadang orang nggak bisa bedakan. Padahal dua tokoh yang berbeda ya. Sama kayak Ibnu Arabi itu tokoh tasawuf. Kalau Ibnul Arabi tokoh apa? Tafsir dan fikih. Hanafi, Maliki ya. Ibnul Arabi itu tokoh tafsir dan fikih Malikiyah. Kemudian generasi setelahnya ada tafsir Ahkam, Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Ahkam. Yaitu Imam Al-Qurtubi. Imam apa? Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi itu wafat tahun 671 ya. Jelas ya? Ini tafsir-tafsir yang memang banyak bicara tentang ayat-ayat apa? Ahkam ya. Nah, kemudian ada juga ulama setelahnya ya. Ada ulama namanya Siddiq Hasan Khan, tulis Siddiq Hasan Khan. Itu nulis kitab Tafsir Ayatul Ahkam, Siddiq Hasan Khan ya. Wafat tahun 1307 ya. Dan kemudian itu diikuti oleh generasi-generasi sekarang ya. Kalau zaman kita sekarang itu ada tafsir Ahkam Syekh Ali As-Sabuni ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Kalian kemarin udah dapat belum materi kuliah tafsir Ahkam? Udah dapat belum? Nah, tafsir Ahkam ini ya, zaman kita sekarang ini ada tafsir yang sangat populer namanya tafsir ayat Ahkam yang ditulis oleh siapa? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ini salah satu ulama tafsir Mekah ya. Judul kitabnya Rawa'iul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam ya. Salam. Ada juga tafsir ayat Ahkam ya. Tafsir ayat Ahkam Syekh Muhammad Ali Sayis ya. Syekh Muhammad Ali apa? Sayis ya. Kemudian ada juga tafsir ayat Quran Syekh Mana' bin Khalil Al-Qattan ya. Mana'ul Qattan ya.
Jelas ya? Jadi tafsir-tafsir ayat ahkam itu yaitu tafsir yang mengkhususkan penafsiran Al-Quran secara pendekatan apa? Fikih ya, pendekatan apa? Fikih ya. Terkait hukum halal, haram, wajib, fardu ya, sunnah, mubah, makruh ya kan, dikaitkan dengan itu, sah ataukah tidak sah ya, itu namanya hukum apa? Fikih. Nah, ulama yang mengatakan bahwa ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran itu 500, itu salah satunya adalah tadi Imam Syafi'i ya. Imam apa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga punya tafsir ayat ahkam ya. Ketika beliau ditanya kam usulul ahkam, ketika ditanya berapa tentang usul ahkam ya, nah beliau juga mengatakan khamsumi'atin ya, itu ada 500 ya. Jadi ada 500 ayat ya. Ada 500 apa? Ayat kurang lebih. Demikian juga Imam Syafi'i berpendapat ayat-ayat ahkam itu juga beririsan dengan hadis-hadis ahkam. Makanya ketika ditanya juga sama, hadisnya ada berapa? Kurang lebih juga sama, 500 hadis ahkam. Sekitar itu ya. Karena hadis-hadis itu yang mensyarah daripada ayat-ayat ahkam. Jadi beririsan ya. Jadi kalau mengkaji tafsir ahkam itu beririsan mengkaji apa? Hadis. Mau kemana? Ya udah kamu ini. Sama juga dengan hadis-hadis apa? Ahkam. Jadi ayat ahkam beririsan dengan hadis apa? Ahkam. Nah, ulama nanti juga membukukan hadis-hadis ahkam secara khusus. Contohnya apa? Hadis apa? Bulughul Maram itu khusus hadis-hadis apa? Ahkam. Yaitu hadis bicara tentang fikih. Ada juga Umdatul Ahkam. Nah, kitab hadis apa? Umdatul Ahkam itu juga bicara tentang hadis-hadis ahkam. Paham ya? Adapun metodenya nanti ya, metode dari tafsir ahkam ataupun hadis ahkam itu ulama ada 2 metode ya. Yang pertama, metode mentafsirkan ayat ahkam itu di sela-sela mereka menafsirkan Al-Quran secara tahlili ya. Artinya begini, kayak Imam Al-Qurtubi ya. Imam Al-Qurtubi itu kan tadi punya kitab tafsir ya kan. Punya kitab apa tadi? Tafsir Al-Quran 30 juz kan? Tafsir apa? Al-Qurtubi. Nama tafsir Al-Qurtubi namanya tafsir apa? Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi metode yang pertama ada yang metode jami ya. Metode al-jami itu artinya ya, metode al-jami itu artinya, metode al-jami itu artinya apa? Metode komprehensif ya. Jami itu artinya komprehensif. Komprehensif itu artinya bahwa Quran itu ditafsirkan 30 juz nih, dari apa? Al-Fatihah sampai An-Nas, iya kan? Nah, kemudian memberikan warna secara khusus bagi ayat-ayat yang kurang lebih ada 500 ayat ahkam itu ditafsirkan secara khusus hukumnya. Ini namanya metode al-jami'. Nah, pelopornya siapa tadi ya? Ulama-ulama kayak Imam Al-Qurtubi tadi. Jadi belum dibukukan secara khusus dalam tafsir yang terpisah.
Jadi dia itu masih terselip dalam satu buku tafsir. Itu namanya metode al-jami' ya. Nah, yang kedua ada metode yang sifatnya al-juz'i ya. Metode terpisah. Secara parsial terpisah. Jadi sudah diwujudkan dalam bentuk tafsir yang terpisah. Khusus hanya ayat-ayat apa? Ahkam. Seperti siapa tadi? Tafsir siapa? Syekh Ali As-Sabuni ya, Manaul Qattan. Syekh As-Sayis tadi ya. Itu ulama-ulama kontemporer yang kemudian memisahkan ayat-ayat ahkam secara apa? Tersendiri ya, secara tersendiri, terpisah dari tafsir al-jami' tadi. Jelas ya? Nah, yang ketiga dalam metode mengurutkan ya. Jadi metode mengurutkan tafsirannya itu yang pertama ditafsirkan secara urut. Ditafsirkan secara apa? Urut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya kan? Kemudian setelah Al-Baqarah apa? Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah dan sampai seterusnya. Tetapi hanya diambil ayat-ayat ahkamnya saja yang ditafsirkan, paham? Dan ada yang mentafsirkan ayat ahkam itu metodenya sesuai bab-bab fikih, sesuai bab-bab apa? Fikih. Jelas ya? Ini nanti dijadikan PowerPoint seperti itu ya nanti kalau kalian membahas ya. Berarti metodenya gimana tadi? Ada metode al-jami' tadi. Jadi ayat ahkam diselipkan di tafsir Al-Quran yang 30 juz. Ada yang sifatnya al-juz'i. Al-juz'i at-tafsiri ya. Secara terpisah dan terperinci. Yaitu apa tadi? Hanya mengambil ayat-ayat apa? Ahkam jumlahnya berapa? 500. Nah, yang ketiga dari sisi tartib pembahasan ada yang modelnya apa? Tartib suwar, tartibus suwar. Sesuai dengan tertib urutan apa? Surat. Ada yang tartibul fikhi. Tartib al-fikhi. Diurutkan sesuai dengan bab-bab apa? Fikih. Jelas ya? Contoh sekarang ya, metode sudah sekarang corak ya, corak penafsiran. Corak atau contoh penafsiran ya. Misalkan ayat aula mastumun nisa.
Misalkan ini kita ambilkan dari tafsir Ahkam ya, atau Ahkamul Quran Ibnul Arabi. Ketika menafsiri apa ayat aula mastumun nisa. Jadi ada dua qiraat ya, ada yang pakai panjang la mastum, ngikuti wazan fa'ala yufa'ilu ya, artinya musyarakah, saling menyentuh. Makanya ulama Syafi'iyah itu saling menyentuh berarti kan ada subjek, ada objek kan gitu kan. Paham? Musyarakah. Makanya Imam Syafi'i ketika menafsirkan aula mastumun nisa berarti kan suami sama istri saling berperan. Paham? Saling lamasa. Berarti apa yang dimaksud? Siapa yang sudah kawin? Siapa kemana yang udah nikah? Nah itu yang paham cuma satu kelas. Makna aula mastumun nisa indah Syafi'iyah. Yang belum pernah nikah ya hanya tahu saja, tapi belum sampai hakul yakin ya. Baru ilmul yakin, baru apa? Ilmul yakin. Belum hakul yakin. Jadi aula mastumun nisa itu dalam mazhab Syafi'iyah itu karena itu musyarakah. Musyarakah itu artinya ya suami sama istri saling berperan. Makanya maknanya adalah al-jima, hubungan badan maksudnya. Walaupun itu nanti khilaf ya, di antara ulama itu khilaf. Beda kalau memang ayatnya lamnya pendek, lamastum, lamasa. Beda. Makanya tulisannya kan apa? Kalau dikasih harokat panjang lamastum gitu kan aslinya. Nah, ini maknanya adalah musyarakah berdua. Tapi kalau lamasa satu, yang nyentuh cuma yang satu sengaja nyentuh, yang satu nggak kerasa disentuh, ya kan? Tetapi khilaf ulama adalah apa? Khilaf. Jadi unik ini Al-Quran ya. Jadi aula mastum dengan bacaan lamastum yang pendek ya, itu nanti maknanya juga beda. Nah tetapi misalkan contoh di tafsir Imam siapa tadi? Ibnul Arabi. Beliau juga menyadari walaupun beliau madhabnya Malikiyah. Malikiyah itu madhabnya menyentuh perempuan yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudhu. Ya, tidak membatalkan apa? Wudhu, kecuali ada rasa syahwat. Nyentuh yang pakai syahwat. Ya. Itu madhab siapa? Malikiyah, begitu. Jadi, nah istri itu mahram bukan? Bukan, kalau mahram nggak bisa dikawin malah. Istri itu bukan mahram. Definisi mahram itu nggak bisa dikawin. Siapa mahram itu? Bibi, tante, ibu, anak, iya kan? Yang nggak bisa dikawin, nggak bisa dinikah itu. Tapi istri kan bisa dinikah. Mahram bukan? Bukan. Paham? Istri itu bukan mahram. Makanya menyentuh istri batal atau enggak? Oh, batal. Jangan dulu, jangan ingin nyimpulkan dulu. Kalian mahasiswa itu cara berpikirnya lihat hukumnya secara utuh dulu, jangan langsung batal, itu taklid kalian. Atau tidak batal, taklid juga. Kalian harus sebagai mahasiswa ya, sebagai akademisi itu harus bisa menjelaskan akar masalahnya gitu. Hukumnya apa? Khilaf. Iya memang khilaf. Nah bagus, hukumnya khilaf. Nah boleh bisa menjelaskan. Nah khilaf di situ ulama Syafi'iyah tadi makna la masa di situ apa? Jadi musyarakatul lams ya, saling nyentuh ya, atau bimakna al-jima ya, hubungan badan ya. Kebalik itu yang dimaksud madhab Syafi'iyah ya. Bukan Syafi'iyah, Hambaliyah dan Hanafiyah.
Ustaz coba diulang lagi ya. Gara-gara ada yang nikah tadi lupa ya. Diulang ya. Jadi ulama itu ada yang memaknai lamastum itu musyarakah ya. Maknanya jima. Ada yang lamastum maknanya nyentuh saja gitu. Tetapi hukum asal mau lamastum atau lamastum pendek tadi itu makna secara terjemah itu memang menyentuh itu. Itu hakiki namanya. Namanya apa? Menyentuh hakiki. Kulit ketemu. Ada yang dimaksud menyentuh maknanya majazi, bahasa halus. Yaitu apa? Hubungan badan. Karena nggak mungkin juga Al-Quran mengatakan aujamaktumun nisa, kalian menjima istri kalian, itu agak vulgar bahasanya, nggak ada bahasa Al-Quran begitu. Bahasanya halus, paham ya? Makanya di sini ulama kemudian berbeda. Apa yang dimaksud dengan lamastum au lamastum tadi? Nah, kemudian terjadi khilaf. Ada yang memaknai al-lams di situ maknanya apa? Hakiki. Hakikatul lams ya. Ada maknanya majazi, majazul jima. Paham? Nah, ulama-ulama Hanafiyah itu mengatakan maknanya lams asalnya memang hakiki. Kulit ketemu apa? Kulit. Tidak batal. Nah, batal itu kalau ada rasa. Kalau ada apa? Rasa. Rasa apa? Syahwat. Jadi tergerak syahwatnya ya. Itu batal. Nah, kalau ulama Hanafiyah mutlak nggak batal. Mutlak nggak batal Hanafiyah. Mau syahwat maupun tidak ada syahwat. Syafi'iyah mutlak batal. Mau ada syahwat maupun tidak ada syahwat. Terus pilih mana? Wah, pilih yang enak Ustaz. Enggak boleh pikir cara begitu, pilih yang enak. Inilah apa namanya? Keutamaan terjadi khilaf ya. Dua-duanya kepakai ya. Dan ketiga pendapat itu semua terpakai dalam fikih. Contohnya begini. Kalau kalian menggunakan madhab Syafi'iyah, kemudian naik haji ataupun umroh dan tawaf, itu ketika tawaf itu kan campur aduk, betul nggak? Betul. Nggak ada tawaf dipisah, itu nggak ada ceritanya. Pernah dulu kata dosen ustadz ya, dipisah, tapi fitnahnya lebih besar. Suami kehilangan istri, istri kehilangan anak dan seterusnya. Kan zaman dulu nggak ada telepon. Nah, kalau zaman sekarang gimana Ustaz? Belum dicoba lagi. Belum ada uji coba lagi. Nah, bisa nggak kalau diuji coba lagi? Ya bisa, tergantung rajanya kan. Mau itu kebijakan pemerintah sebenarnya. Nah, sekarang itu cara misahnya itu apa? Yang pakai baju ihram saja yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah. Nah, kalau tawaf itu campur aduk seperti itu sulit kalau nggak kesentuh atau disentuh. Sulit sekali. Ustadz udah pernah uji coba berulang-ulang kali. Ustadz itu pembimbing umroh ya. Ya pernah tinggal di sana, uji coba ketika tawaf itu supaya nggak nyentuh perempuan itu kok nggak pernah bisa gitu. Jadi udah uji coba. Nah, terus udah pasang jurus gitu ya supaya nggak kesentuh mak-mak gitu. Kita nggak nyentuh, mak-maknya yang nyentuh kita. Ini kan kebuka, ini namanya apa? Bahu. Sama mak-mak dipegang bahunya dari belakang. La ilaha illallah gitu ya. Baru dapat 2 putaran. Mau batal lagi gitu. Mau mundur. Wudu lagi. Nanti sampai subuh ya nggak akan selesai tawafnya. Makanya ketika mengambil pendapat Malikiyah, kesentuh yang penting nggak ada syahwat, maka tidak apa?
batal. Tapi jangan dilihatin. Oh, yang nyentuh cantik. Wah. Jadi sahabat batal lah gitu. Kalau dalam mazhab apa? Malikiyah. Paham ya maksudnya ya? Khilaf itu ada manfaatnya gitu. Tapi kalau kalian bersikukuh ngikuti mazhab Syafi'iyah yang batal mutlak, ya bisa juga, nggak apa-apa. Lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati. Ya. Iya kan, lebih hati-hati nggak? Iya. Lebih hati-hati. Sehingga nggak, walaupun dengan istrinya juga nggak main-main, ya. Apalagi kalau sama akhwat lain kan nggak boleh sama sekali, malah lebih hati-hati itu. Madhab siapa? Syafi'iyah. Tapi jangan dipahami juga yang mengatakan nyentuh lain jenis nggak batal kemudian bersentuhan, ya nggak boleh begitu juga. Nggak, jangan dipahami begitu. Semua kalau bukan mahramnya kan, ya nyentuh itu kalau lain jenis hukumnya apa? Haram. Kalau mahramnya boleh. Kalau istrinya walaupun bukan mahram boleh, halal, halalan thayyibah. Nah gitu. Nah masalahnya tadi membatalkan wudhu dan enggak, inilah kemudian terjadi apa? Khilaf. Nah khilaf kemudian diurai oleh para ulama, itulah yang disebut dengan tafsir ahkam. Disebut tafsir ahkam. Paham ya? Nah, ulama-ulama yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu tidak batal pakai hadis, loh. Makanya saya bilang tadi, tafsir ahkam itu tidak bisa juga dilepas dari hadis ahkam. Makanya tadi Imam Syafi'i ketika ditanya tentang ayat hukum dan hadis hukum, beliau mengatakan ayat ada 500, hadis ada 500. Maksudnya apa? Saling berkaitan, nggak bisa dipisahkan. Nah, ulama yang kemudian mengatakan bahwa menyentuh apa? Wanita yang bukan mahram itu tidak membatalkan wudhu. Hadisnya apa? Hadis Bukhari, ya. Di hadis Imam Bukhari, Nabi itu, ya, sholat malam, ya. Itu hadisnya ada dua. Hadis Maimunah istri Nabi, yang satunya lagi istri Nabi yang bernama Aisyah. Dua-duanya Nabi sholat malam. Nah, Nabi itu kalau sholat malam, karena tempatnya itu nggak selebar tempat kos-kosan kalian atau rumah kalian, ya, sempit gitu. Jadi Ibunda Aisyah atau Maimunah itu kalau pas sholat itu, dan mereka pas haid, ya, kan nggak ikut sholat itu. Aisyah atau Maimunah kan lagi haid, nggak ikut sholat. Kalau lagi nggak haid ya diajak sholat tahajud sama Nabi. Kalau lagi suci diajak tahajud. Kalau lagi haid ya mereka nunggu aja, tidurnya di depan Nabi. Nah ketika Nabi mau sujud, kata Ibunda Aisyah, kan kakinya orang tidur begini dah. Nah sementara Nabi di sini. Nah ketika Nabi mau sujud kan nanti kena kaki. Maka caranya waktu itu kata Aisyah tidak ada lampu. Tidak ada apa? Lampu. Maka cara untuk memberikan isyarat, Nabi megang kaki Aisyah supaya Aisyah kakinya dilipat begini. Paham? Kesentuh nggak? Kesentuh. Kok Nabi nggak batal wudhunya? Nah, itu pendapat siapa tadi? Yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan kok boleh, tidak batal. Bukan masalah boleh, bukan boleh lagi, halalan thayyibah, istrinya sendiri. Yang haram itu istri orang. Sampai mana tadi? Menyentuh batal atau enggak? Kalau batal berarti Nabi membatalkan apa? Sholatnya. Enggak batal. Kata ulama Syafi'iyah, beliau kan nyentuh di situ barangkali ada kain sarungnya. Nah, paham maksudnya? Apa? Paham. Jadi Nabi tadi menyentuh kakinya siapa? Aisyah. Kalau ulama yang mengatakan tadi nggak batal, kan kesentuh udah, kulit ketemu. Kata ulama Syafi'i, kata siapa kulit ketemu kulit? Bisa jadi Aisyah pakai sarung, kakinya ada
Ada kaos kakinya. Loh, nggak ada, belum, zaman itu belum ada kaos kaki. Ada kainnya. Paham maksud ulama itu ya? Itu Ibnu Hajar menyebutkan dalam Syarah Sahih Bukhari itu ya. Itu ulama ada dua pendapat. Ibnu Hajar mengatakan, Ibnu Hajar itu orang Syafi'iyah. Beliau juga menyebutkan pendapat yang tidak batal. Wong memang nyatanya Nabi megang kaki siapa? Aisyah. Iya kan? Kenapa dipegang? Karena waktu itu nggak ada lampu. Kalau ada lampu kan Aisyah tahu Nabi lagi sujud, kakinya langsung di otomatis kakinya kan. Kalau ada lampu. Ini nggak ada lampu, jadi kadang Nabi sujudnya nggak kelihatan, sehingga Nabi harus meraba kaki siapa? Aisyah, sehingga Aisyah kemudian melipat apa? Kakinya. Kesentuh nggak? Nah, disinilah khilaf di antara ulama. Bisa kesentuh, bisa enggak. Alasannya apa? Emang kamu lihat langsung Aisyah pakai sarung ataukah langsung kaki nggak pakai kain? Nah gitu. Ini loh jelinya para ulama. Paham maksud kalian? Makanya tetap aja terjadi apa? Khilaf. Lah kata ulama yang mengatakan tidak batal, masa di kamar sama suaminya pakai sarung kakinya kan gitu. Nah, berarti kan langsung ya bisa juga pakai sarung, namanya manusia. Nah gitu kan. Debat yang nggak ada habisnya gitu. Makanya khilaf itu akan selalu ada sampai kiamat. Mau debat sampai berbusa-busa ya nggak akan selesai juga. Karena itu masalah zon, masalah apa? Zon. Paham kan kalian tafsir ahkam itu ya? Terjadinya khilaf di antara ulama. Sama-sama nasnya sama, ayatnya sama kan? Hadisnya sama nggak? Sama. Tapi terkadang ijtihad ulama itu beda karena masalah dhonniyah. Masalah apa? Sama-sama nggak ngelihat langsung. Ya. Dan nggak mungkin kita ngelihat langsung juga. Wong itu istri Nabi, masa langsung ngelihat kan nggak mungkin dah. Dan Nabi nggak menceritakan juga, ya nggak pantas. Aku nyentuh istriku nggak pakai sarung, ini kan nggak pantas. Paham kan maksudnya? Nah inilah hebatnya fikih itu begitu. Jadi masalah fikih adalah masalah ijtihadiyah. Dan ijtihadnya ulama itu nggak ada salahnya. Kalau toh salah dia dapat pahala. Karena ijtihadnya pakai ilmu. Terus kalian pilih mana sekarang? Nyentuh batal atau nggak batal? Ya semuanya kepake tiga pendapat tadi. Ada yang mengatakan batal mutlak, yaitu siapa? Syafi'iyah. Ada yang mengatakan tidak batal mutlak, Hanafiyah sama Hambaliyah. Ada yang mengatakan batal kalau ada embel-embelnya syahwat tadi, ada rasa syahwatnya. Paham ya? Jadi semua itu kepake ya tiga pendapat itu. Artinya gini loh, kalau kalian berfikih itu ambillah ya. Fikih itu semuanya bisa kepake semua ya. Bisa kepake semua. Tapi kalau untuk diri kalian, ambillah sebisa mungkin pendapat yang paling hati-hati. Pendapat yang paling apa? Hati-hati. Ya semua hati-hati, tapi hati-hati yang lebih gitu. Dan ulama yang hati-hati lebih dalam berfikir itu mazhab Syafi'iyah. Mazhab apa? Syafi'iyah. Karena mazhab Syafi'iyah itu adalah mazhab yang paling matang dalam berfikih. Kalian tidak akan jumpai di dunia ini kitab fikih sematang fikih ulama-ulama Syafi'iyah, tidak ada. Ya. Jadi fikih yang paling lengkap, urut, paling detail itu fikih siapa? Syafi'iyah ya. Walaupun ulama-ulama yang lainnya bukan berarti salah, tidak ya. Ini kalau kita bicara detail nggak detail gitu ya. Semua detail, tapi fakta empiris ya, fakta sejarah itu membuktikan bahwa karena mazhab Syafi'iyah itu, Imam Syafi'i itu mengumpulkan mazhabnya itu dari ahlul athar dan ahlul ra'yi. Ahlul athar dan ahlul apa? Ra'yi.
Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, ulama ahlul athar. Dan beliau mulazamah di Madinah sampai Imam Malik meninggal. Setelah itu Imam Syafi'i juga berguru dengan ulama-ulama Hanafiyah. Paham? Ulama ahlur ra'yi. Makanya beliau gurunya itu double gitu. Guru-guru dari ulama ahlul hadis atau ahlul asar dan guru-guru ulama ahlur ra'yi ya. Yaitu ulama-ulama Hanafiyah. Makanya sampai sekarang fikih Syafi'iyah itu fikih yang sangat matang, sangat matang. Ya. Itu contoh tafsir ahkam. Nanti masih banyak lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.